mulai aja lah. Iya, sambil nunggu. Bu Eka yang kori Pak ya? Ya iyalah, belum tanya ya. Ibu Eka. Eka Ayu ya? Siap, Pak. Eka Ayu. Oke, makasih sama teman-teman pada teman-teman yang sudah ikut pada malam ini. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman juga yang lain yang belum bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada semua teman-teman. Saya selaku MC pada malam hari ini. Kita marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik sehingga kita masih sempat bertemu muka walaupun lewat media, mass media sekarang yang sekarang ini kita laksanakan. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim serta doa-doa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Bahkan kepada saudaranya, sahabat-sahabatnya, tabib-tabibnya, bahkan sampai kepada kita pengikut-pengikut sekarang hingga akhir zaman. Nah, sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa perkenankan saya selaku MC untuk menyampaikan susunan acara untuk pada malam hari ini. Selaku pembuka acara, dengan ini saya ucapkan kepada semua teman-teman, mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh saudara kita, Ibu Eka Ayu Aprilia. Kepada beliau kita persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rais atas kesempatannya. Hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah membacakan ya surah Korea, membacakan surah Al-Imran tadi. Semoga saya dibacakan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda, begitu pula kita yang mendengarkan. Semoga Tuhan memberkatinya. Selanjutnya kita ini pemantiknya siapa Bu Sri? Langsung aja Kak Bu Sri ini. Pak Awi ya pemantiknya. Ya Umi. Umi? Oh, Umi enggak ada. Siapa pemantiknya? Gak apa, saya aja Paris, gak apa. Oke, saya lanjut. Pak Awi ya, Pak Awi. Ayo langsung Kak. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ke serahkan. Kenapa Muhammad di dalam, sih Pak? Mantik malam hari ini.
Memang tadi saya tidak tahu di susun acara itu siapa. Kepada kepala sekolah selaku pemantik malam hari ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Lebih khusus sehat selalu pada Pak Rahmat, Pak Ustadz Rahmat. Ya, beliau adalah teman sejawat kita, tapi beliau juga adalah salah satu orang yang memang memiliki segudang ilmu yang luar biasa. Ya, saya pun banyak belajar kepada beliau bagaimana membangun sebuah tantanan sebuah sekolah yang seperti tema malam hari ini kita coba kemas, yaitu mewujudkan sekolah Muhammadiyah. Ya, kita berharap bukan hanya sekolah Muhammadiyah, tapi seluruh sekolah menerapkan konsep sekolah ramah anak. Di mana kita tahu bahwa sekolah ramah anak ini merupakan salah satu bagian daripada program pemerintah. Ya. Dan saya kira sudah pernah beliau mengisi di tempat kita, khususnya di SMP 2, tapi tidak kalah juga, tidak salah rasanya kalau kita undang malam ini dan mendengarkan dan belajar sama-sama, karena saya yakin dari kita ada dari SD Muhammadiyah, dari SMP maupun SMA, tidak hanya di Tarakan gitu, juga di beberapa daerah di Kaltara. Sebagai pemantik malam hari ini bahwa setiap anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak-anak memiliki kemampuan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka kita sebagai seorang peran guru juga harus bisa memperhatikan hal itu. Tidak lagi guru menjadi sebuah pusat sumber belajar satu-satunya. Masih banyak sumber belajar lainnya. Nah, salah satu yang mendukung itu semua adalah bagaimana kita mampu menerapkan konsep belajar dengan menjadi sebuah sekolah ramah anak. Nah, ini malam hari inilah yang ingin kita coba mendengarkan konsep sekolah ramah anak itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan juga malam hari ini kita akan banyak diskusi untuk menggali, untuk mengelaborasi kemampuan dan juga pemahaman kita terhadap sekolah ramah anak. Kepada Pak Rahmat, jangan sungkan-sungkan Pak untuk terus berbagi kepada kita. Kami percaya bahwa cepat atau lambat kami pribadi SMP Muhammadiyah 2 juga akan mencetuskan sebagai sekolah ramah anak. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan mohon bantuannya. Nanti bisa dijabarkan kira-kira kalau sekolah itu mau jadi sekolah ramah anak apa saja syaratnya. Karena beliau ini adalah salah satu fasilitator, bukan salah satu, kayaknya satu-satunya nih fasilitator nasional sekolah ramah anak yang ada di Tarakan. Kita nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau besok yang di Tarakan mau mengundang beliau, tinggal datang aja ke CP1 karena beliau juga kerja di sana. Kabar baiknya lagi, kepala sekolahnya adalah pimpinan kita di Muhammadiyah. Jadi tidak terlalu sulit untuk belajar dengan beliau. Dan beliau juga merupakan salah satu pimpinan di Muhammadiyah, khususnya di cabang Muhammadiyah Tarakan Barat. Saya kira itu saja pemantik dari kami. Mudah-mudahan termotivasi terus untuk mau belajar Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya nanti kita akan menjadi sebuah guru yang tidak hanya sekolahnya, tapi juga gurunya yang betul-betul ramah kepada anak, yang bisa mewujudkan anak-anak untuk bisa belajar merdeka seperti konsep hari ini adalah belajar merdeka belajar begitu. Itu mungkin Bapak sekalian dari kami. Terima kasih Pak Rais, saya kembalikan. Nun wal qalam masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas sekolah untuk menyampaikan beberapa konsep yang akan dibahas pada malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya kita langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ikut, sudah bisa masuk sekarang, silakan bergabung dengan kita semuanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan acara kita pada ini kepada pembawa acara, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rahmat, SPD MPD dari cabang Muhammadiyah Jawa Tarakan Barat. Tidak usah singgung SMP satunya, ya. Mbak apa ya? Ya, saya juga sudah kenal ya kalau masalah Pak Rahmat, saya mantan muridnya juga dulu. Murid yang suka tidur. Terima kasih. Silakan untuk Pak Ustaz Rahmat menyampaikan apa yang sesuai dengan tema yang kita anukan pada malam itu, mewujudkan sekolah Muhammadiyah sebagai sekolah rahmah.
anak yang berkemajuan. Selanjutnya kepada Ustaz Rahmat kita persilahkan, dan kepada teman-teman silakan menyimak. Terima kasih Pak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu teman-teman semua. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya, yang pertama luring, yang sekarang daring gitu ya. Jadi kayaknya Pak Asnawir juga lebih tahu awal-awal itu waktu kita diskusi di sekolah secara langsung itu tentang kegiatan sekolah ramah anak. Tidak ada yang berbeda jauh Pak Rano, Pak Asnawir sama yang lalu juga, cuman mungkin ada sedikit apa ya, ada kayak perkembangan apa begitu. Oh ya Pak Asnawir, kalau misalnya sibuk dengan tugasnya nggak apa-apa, lanjutkan aja biar kami yang diskusi malam ini sama teman-teman. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya share screen dulu kali ya. Mana tadi ya? Pas open with track. Oh, mana PPT? Sebentar ya Bapak Ibu. Lain-lain. Sudah saya siapkan kok. Ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum kelihatan ya? Maka sudah saya buka. So, kalau mau dibantu. Sebentar Pak. Oh ini dia. Ini ya. Tapi mana namanya? Oke, sip. Sudah tuh Pak. Bisa ya? Pak. Nampak tidak? Kelihatan ya Pak, Bapak Ibu ya? Nampak sudah siap. Ya, kita mulai saja. Ini kebetulan pemilik PPT ini Ibu Bekti Prastiani SPD. Jadi beliau ini adalah ketua dari semua fasilitator nasional sekolah ramah anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak sekarang, bukan sekolah ramah anak lagi, sekarang sudah berubah menjadi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Saya sudah minta izin tadi sore mendadak saya minta izin, kemudian saya diberikan ini. Ini kemarin beliau habis paparan di madrasah gitu. Makanya kenapa dijadikan Satuan Pendidikan Ramah Anak? Karena kalau disebut sekolah ramah anak, madrasahnya nggak kena rasanya gitu kemarin kata hasil diskusi itu. Makanya dibuat seperti ini. Memang kelihatannya banyak nih PPT-nya, cuman kita bisa singkat, tidak semuanya harus ditampilkan. Yang penting saja Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lihat bahwa setiap anak menjadi bintang yang bersinar dengan cara yang unik dan indah. Jadi kalau Pak Islamuddin jadi pesilat jangan dimarahin kalau dia tidak pandai bahasa Inggris kan gitu. Kemudian anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan sendirinya, namun memerlukan arahan dan bimbingan yang tepat dari lingkungan terdekatnya agar mengerti siapa diri dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu pendapatnya William Shire dan Rita Eka Izzati. Nah, menurut Jahra Jahira dalam buku Islamic Montessori menyebutkan bahwa anak di usia 3-6 tahun itu mulai menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan membentuk grup kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Mereka juga mulai belajar arti berbagi dan mengantri, serta mulai menerima perilaku yang diterima di lingkungannya.
Di rentang usia tersebut mulai tumbuh rasa simpati dan empati pada diri mereka ketika melihat temannya kesakitan atau menangis. Lebih jauh seperti ini. Ketika usianya 3-4 tahun, 3-4 tahun, dapat mengetahui harus bergantian waktu, walau terkadang belum mau mengikuti. Kemudian tertawa saat mendengar hal lucu dengan teman sebaya, terkadang terbangun di malam hari karena mimpi, kemudian mulai bergabung pada permainan kelompok, berbicara terhadap diri sendiri, menyukai bermain sendiri, terkadang bermain bersama, kemudian mengidentifikasi gender laki-laki dan perempuan, kemudian meniru kegiatan orang dewasa. Nah, ini hati-hati kita tuh. Kemudian pada usia 4-5 tahun, mulai memiliki sahabat, mengarang cerita, dan terkadang melebihkan ceritanya. Jadi kemarin beberapa tahun lalu ketika kami mendapat pelatihan SRA, itu kita kecenderungan orang tua ketika anak pulang sekolah pasti ditanya tuh, kamu dapat nilai berapa matematikamu, berapa Indonesiamu gitu. Nah, jadi menurut mereka tidak seperti itu seharusnya. Akan lebih bagus kalau ditanya apa kegiatanmu hari ini, berapa temanmu. Nah, dia jadi bercerita gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan nilai-nilai, tapi dia bercerita tentang apa yang dia hadapi, yang dia alami di sekolah. Kemudian bekerja sama dan berpartisipasi dalam kelompok. Terkadang tidak mau mengalah terhadap anak lain, menunjukkan ekspresi menyesal saat melakukan kesalahan, menunjukkan sikap mandiri dan kegiatan yang ia suka. Pada usia 5-6 tahun, senang bermain dengan teman sebaya, mulai meminjamkan dan meminjam mainan, menaati aturan dalam permainan, mengenal kata sifat, baik nakal, pelit, berani, jago, penakut, dan seterusnya. Kemudian menyimak perkataan orang lain, hati-hati nih di usia-usia ini. Kemudian memahami 2 perintah yang diberikan bersamaan. Kemudian mengulang kalimat yang kompleks. Pada tahapan psikologi perkembangan usia 7-12 tahun masuk dalam kategori masa sekolah. Nah, ini sudah ada perubahan sikap, nilai, dan perilaku. Masa sulit, pengaruh teman. Nah, ini nih. Ini mulai sudah kita sebagai orang tua ekstra hati-hati sudah ini. Karena sudah temannya sudah mulai mempengaruhi dan seterusnya. Dan dia bisa terpengaruh gitu. Kemudian imitasi sosial. Ini juga berbahaya nih. Ketika kita ngomong salah, ditiru tuh. Kadang-kadang kita sering, mohon maaf, saya juga pernah melakukan itu barangkali ketika waktu itu masih belum tahu apa sih SRA itu. Juis gini aja nggak paham sih, nah gitu. Nanti dia pulang ke rumah, dia gitu kan adiknya tuh. Kamu deh gini aja nggak paham gitu. Kemudian masa berkelompok, kemudian masa penyesuaian diri. Yang hati-hati itu imitasi sosial, tuh, meniru itu. Kemudian di usia 12-17 tahun, perkembangan psikososialnya berkembang individu dan identitas, perkembangan hubungan dengan orang tua, perkembangan hubungan dengan teman sebaya, dan perkembangan seksualitas. Ini yang 4 tadi, yang dibahas di 4 tadi yang disampaikan. Dalam perkembangan psikologi, dalam psikologi konsep identitas pada umumnya merujuk kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan, sekalipun terjadi berbagai perubahan. Dalam konteks psikologi perkembangan, pembentukan identitas merupakan tugas utama dalam perkembangan kepribadian yang diharapkan tercapai pada akhir masa remaja. Nanti saya serahkan ke Pak Rais ininya, nanti biar dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Landasan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah, jadi bukan sekolah ramah anak lagi, tapi menjadi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Tetap singkatannya SRA, bukan SPRA ya. Hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Ada di Konvensi Hak Anak atau KHA. Kemudian ada Keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Prinsipnya non-diskriminasi. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak, hidup, tumbuh, dan berkembang, kemudian partisipasi atau suara anak. Nanti di bawah akan lebih jelas.
ini tentang perubahan 35 perubahan atas ini yang 23 2002 ini tadi. Jadi ayat 4 untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Ini beberapa waktu lalu saya pernah ketemu Pak Wali, ini niatnya Pak Wali juga akan membuat kota layak anak. Cuman persyaratannya semua satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA itu harus layak anak, harus sudah SMA dulu gitu. Baru bisa kita menuju ke kota layak anak. Kalau belum bisa, makanya mudah-mudahan nanti setelah ini SMP Muhammadiyah kita lah di sekolah Muhammadiyah sudah bisa membuat mencetuskan program sekolah ramah anak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayatnya diatur dalam peraturan presiden. Kita baca cepat saja. Amanatnya seperti ini nih. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi kita juga ada di dalamnya. Kemudian setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 1A ini memang ditarakan sedengar ada beberapa gitu ya. Kita tidak usah sebutkan di mana, tapi katanya ada seperti itu. Kemudian selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, 1 dan 1A, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Kalau kita kan sekolah kita kan masih eksklusif ya. Beda kalau di luar negeri itu inklusif gitu. Jadi seperti SMP 1 kan tidak terima anak yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi kalau di negara luar tuh sudah boleh gitu. Nanti Muhammadiyah buat tuh, kita carikan ahlinya gitu untuk menangani autis. Jadi anak autis boleh sekolah di sekolah kita gitu. Tidak mesti harus di SLB. Kemudian orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ini tadi yang saya garis bawahi kata-kata Pak Asnawir tadi itu, bahwa anak itu punya kecerdasan sendiri gitu. Jadi kalau para suka musik jangan dimarahin, biar dia bermusik. Kemudian mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Kemudian ini perkawinan dini nih. Kemudian memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Nah, SRA ini yang tadi itu masuk menjadi indikator ke-19 kota layak anak gitu. Jadi dari sekian indikator itu kita SRA itu masuk itu menjadi indikator. Kalau satu saja satuan pendidikan belum mencanangkan program SRA, belum bisa disebut kota layak anak. Makanya agak susah. Kemarin itu Bapak Ibu, teman-teman, waktu ada acara di SD 012 kalau salah itu kan ada spanduk besar yang ditandatangani rame-rame itu ada sama saya. Sampai sekarang nggak ada apa namanya, nggak ada gaungnya gitu, nggak ada inisiatif. Tindak lanjutnya ya. Iya Pak, nggak ada tindak lanjutnya. Malah yang mengundang saya ini Muhammadiyah 012 SMP 3 itu aja. Padahal udah sampaikan, Pak dibayar. Tidak, saya bilang, tidak perlu bayar-bayar. Panggil saja saya cerita, saya siap. Ini terkait dengan waktu. Jadi anak kita itu di 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, dan 8 jam lain-lain. Maka nanti ada di bawah barangkali itu disebutkan bahwa anak itu ada di sekolah, ada di rumah, ada di masyarakat gitu. Nah, kalau di sekolah tanggung jawab kita, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan, kalau di rumah orang tua, kalau di luar ini masyarakat. Nah, kadang-kadang yang agak sulit itu kan di masyarakat itu. Di sekolah bagus, di rumah bagus, di masyarakat kita nggak tahu anak-anak seperti apa. Ditambah lagi ada orang-orang dewasa yang malah sengaja membuat anak menjadi rusak. Contohnya seperti ngelem, mabuk, apa itu anak diajari yang aneh-aneh, diajak nonton video porno, dan seterusnya. Aduh, kelewatan nih.
Sebentar Bapak Ibu, saya juga bingung ini mana tadi yang saya pencet tiba-tiba hilang, Pak Asnawir. Masih terlihat Bapak Ibu? Masih Pak. Masih ya? Masih. Ya, mohon maaf. Saya memang agak gaptek ini, bingung tadi sudah atur, saya lupa sendiri jadinya. Masih ke atas nih, ntar dulu. Nah ini tadi ya. Berikutnya ini sudah tadi. Nah ini. Jadi definisi SRA itu apa? Nah ini dia. Satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus di satuan pendidikan. Formal, non formal, informal. Kemudian kita lanjut. Ini dia. Ini data yang didapat dari daerah yang mengadukan kepada Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kasus kekerasan fisik itu ada 233 anak, kekerasan psikis ada 139. Ini rentangan waktu 2016 sampai 2021. Seksual ada 447, kemudian eksploitasi anak 10 orang, penjualan orang ada 13 anak, penelantaran 24, dan lainnya ada 108. Itu laporan dari daerah Bapak Ibu. Ancaman lainnya di satuan pendidikan adalah ini, radikalisme, kemudian sarana prasarana yang membahayakan, diskriminasi, makan tidak sehat, rokok dan nafza bencana, kemudian lingkungan tidak sehat. Mudah-mudahan tidak ada ya, kalau kita tidak ada barangkali itu di sekolah kita radikalisme gitu. Tapi kalau yang ini mungkin ada nih, sarana prasarana yang membahayakan. Ini kalau di sekolah ramah anak itu contoh, ini pernah kita sampaikan juga waktu kita ketemu awal-awal itu beberapa tahun yang lalu itu, bahwa contohnya misalnya tidak boleh ada sudut tajam, kalau meja harus sudut tumpul gitu kan. Kemudian pintu kelas itu harus terbuka keluar, tidak boleh terbuka ke dalam. Tapi kebanyakan kita kan terbuka ke dalam semua tuh pintu kita itu. Karena secara teori menurut teman-teman kemarin waktu instruktur memberikan itu bahwa orang itu kalau terkejut mendorong bukan menarik begitu. Jadi akan lebih baik kalau katanya pintu kelas itu terbuka keluar bukan terbuka ke dalam. Tapi kan sebagian besar kita tuh dibuka ke dalam gitu. Diskriminasi. Ini pernah saya sampaikan juga di Dinas Pendidikan, diskriminasi ini saya pernah dengar bahwa ada sebuah satuan pendidikan di Tarakan bahkan itu katanya, mohon maaf, kalau anak itu diantar dengan mobil, itu ketika turun disambut dengan baik, rambutnya dirapikan, kemudian dasinya diluluskan gitu. Tapi kalau yang datang bapaknya ngantar pakai motor butut, itu disuruh masuk langsung aja walaupun rambutnya acak-acakan kena angin gitu. Nah itu waktu itu saya sampaikan sebagian besar kepala sekolah itu berteriak gitu. Ada tuh Pak gitu. Nah saya nggak tahu yang mana gitu. Kemudian makanan tidak sehat. Ini terkait dengan kantin. Biasanya kalau kantin itu ada pemeriksaan dan seterusnya. Kemudian rokok, yang tidak mungkin lah di sekolah menjual rokok. Atau kita tidak boleh menyuruh anak membeli rokok. Kemudian narkotika dan obat-obat terlarang ini adiktif ini tidak mungkin lah ada di sekolah. Tapi harus harus diawas-awasi. Karena Bapak Ibu terus terang ini saya laporkan SMP 1 itu anak-anak saya itu pernah bawa yang sekarang itu isap rokok tanpa rokok, apa istilahnya? Vapor. Vapor itu. Iya, tapi iya betul Pak. Tapi dia buat dari lampu itu tempat lampu itu dipakai baterai, baru dikasih cairan. Itu pernah anak saya dapat seperti itu. Saya minta coba ditunjukkan gimana caranya dia pasang ini, baru asapnya disedot gitu. Dan itu dijual. Ada orang-orang dewasa yang menjual itu Pak di sebuah tempat itu. Anak itu mengaku saya korek, bapak itu mengaku. Kemudian lingkungan tidak sehat. Ya ini macam-macam sih.
aliran air tidak bagus, WC apa segala macam itu, yang sampah tidak terawat, tidak teratur dengan baik dan seterusnya. Kemudian ini kekerasan di saluran pendidikan KPAI. Ini kan yang saya lupa kepanjangan KPAI ini, tapi terkait dengan anak nih. Anak korban tawuran pelajar itu ada 9. Ini laporan dari daerah. Anak pelaku tawuran pelajar ada 7 dan seterusnya. Ini bullying ada sekian. Kemudian anak korban kebijakan, anak dikeluarkan karena hamil, pungli di sekolah, penyegelan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah, drop out, ada 1000 sekian. Jurus jitu mesra, ini dia. Warga Satuan Pendidikan bersama melindungi. Ini perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kejahatan seksual mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Walaupun tidak tahu, mungkin ada, saya tidak tahu. Kekerasan itu tidak hanya pukul apa segala macam, tapi ada kekerasan verbal dan non verbal gitu. Seperti tadi contohnya, ketika saya punya siswi namanya Juis gitu, saya bilang, Juis masa tensis gini tidak bisa-bisa sih. Nah, itu tuh termasuk kekerasan gitu. Itu juga tidak boleh. Ih, gini aja enggak bisa, matematika gampang bah ini. Nah, itu kan gurunya yang ngomong gampang. Anaknya tuh enggak mungkin segampang pemikiran kita. Makanya saya sering sampaikan kalau kami MGMP bahasa Inggris, Bu Juwis itu tahu bahwa jangan mengukur otak anak dengan otak kita gitu. Masa sih menghafal ayat ini aja nggak bisa sih gitu. Nah, kita kan udah puluhan tahun di kepala kita ilmu itu. Anak-anak tuh baru sekian gelintir hari kan gitu. Kemudian orang dewasa di satuan pendidikan wajib melindungi, memenuhi, dan menghormati hak anak. Orang dewasa di satuan pendidikan wajib melindungi dari kekerasan, bencana. Nah, saya tidak tahu di Muhammadiyah 2 itu, saya lupa, tidak ingat dulu apa pernah sudah disampaikan ya. Pernah nggak Pak Awi kita adakan undang damkar, kemudian latihan kebakaran gitu-gitu tuh, latihan bencana gitu, pernah nggak ya? Belum ya. Nah, itu bagian dari itu Pak, bagian dari sekolah ramah anak itu juga anak harus diajarkan. Itu nanti terkait dengan di mana titik. Saya pernah lihat waktu ada titik kumpul, kalau salah di sekolah itu ada titik kumpul kalau jadi kecelakaan ada, itu kan sudah bagian dari itu tuh gitu. Assembly point, siap. Ya, betul, assembly point gitu. Nanti ada panah-panah kemana harus pergi apa segala macam. Bahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu dianjurkan setiap ada pertemuan di SMP Muhammadiyah 2 atau di SD lain di Muhammadiyah, SD, SMP, SMA, itu sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu kita ada di lantai 1, pintu ada di sebelah sana, 2 pintu sebelah sini, WC ada di sana, sebelah kiri, dan gitu. Itu harus disampaikan itu kalau yang menurut hasil pelatihan kami waktu di Bekasi itu disampaikan. Nah, kalau di SMP 1 yang sering begitu Pak Agung. Itu Pak Agung bagiannya menyampaikan kalau kita berada di lantai 2. Kalau kebetulan dia menyampaikan itu. Kemudian melindungi dari kecelakaan, keracunan, pelecehan seks, ideologi. Ini kadang-kadang ada juga barangkali yang anak-anak mohon maaf karena di rumah diajarkan tidak yang lagi ngetren itu yang tidak hormat bendera apa segala macam, atau ideologi lain yang disisifkan gitu supaya melawan orang tua dan seterusnya gitu. Kemudian diskriminasi dan perendahan martabat. Ini nih yang harus dihati-hati nih, diskriminasi ini. Karena secara tidak langsung itu halus tapi itu diskriminasi gitu. Oh, ini anak Pak Asnawir aku kenal nih. Ayo dibantu dong biar cepat beli bajunya gitu. Wah, ini anak siapa nih? Enggak kenal saya nih. Ternyata anak Pak Rais, nakal. Itu tuh yang diskriminasi begitu juga harus dihati-hatiin tuh katanya. Kemudian bentuk kekerasan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak,
melempar dengan barang. Bapak Ibu mungkin di SD sudah pernah merasakan bagaimana penghapus papan terbang menempel di kepala ya. Saya sudah sering dulu SD itu. Kemudian menghukum dengan berlari keliling lapangan, itu udah nggak boleh. Menghukum dengan cara push up, ini kan olahraga, tapi tetap nggak boleh tuh. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau kita punya pemikiran yang berbeda, ini kan untuk fisik dan segala macam, nggak boleh itu. Tapi kalau misalnya dalam situasi latihan silat, nah, silahkan push up banyak-banyak aja biar sampai, kalau kata Pak Islamuddin, push up 20, push up 20, 50, push up 50, karena memang dalam kondisi yang membutuhkan itu. Tapi kalau dalam kondisi belajar tidak boleh. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan begini nih, mungkin di Muhammadiyah ketika Pak Asnawir memberikan tugas, terus anak tidak selesai tugasnya, coba kamu tidak selesai tugas, coba kamu hafal kul 3 kul itu, nah gitu. Sebenarnya bagus kayaknya, tapi tidak bagus itu sebenarnya katanya. Ini yang saya dapat ya, itu sebenarnya tidak boleh itu hukuman gitu. Terus bagaimana? Nah nanti ada yang namanya konsekuensi logis, nanti ada kita di bawah itu nanti. Kemudian memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas. Juis ke depan sini, berdiri, pegang telinga. Nah, itu kan zaman dulu kita begitu. Atau yang lebih ekstrim, saya pernah dapatkan itu di sebuah sekolah, akhirnya saya datangin, mohon maaf Bapak Ibu, itu anak dilabelin, dipakein baju khusus, dilabelin, aku terlambat, dan disuruh nyapu di halaman. Saya datangin kepala sekolahnya, ini Pak Rahmat, sekedar ini enggak boleh, saya bilang itu yang saya dapat, saya bilang itu. Jadi sudah enggak boleh yang seperti itu. Menyuruh anak keluar dari kelas aja enggak boleh. Kalau ada anak yang ditanya nyeleneh jawabannya atau bertanyanya nyeleneh, tidak boleh sampai keluar kamu, itu enggak boleh sekarang itu. Itu sudut pandang SRA ya Bapak Ibu. Kemudian kekerasan psikis, memandang sinis, begitu masuk terlambat dicelengi gitu kan, itu sudah nggak boleh. Memandang penuh ancaman, mendiamkan, kalau terlambat didiamkan aja, anak sudah ketok-ketok udah assalamualaikum, dibiarin aja depan pintu gitu. Kemudian meneror lewat pesan pendek, telepon genggam atau email, memandang yang merendahkan, nggak boleh juga, memelototi dan mencibir. Saya pernah dapat kasus ini, anak lapor ke saya, bahwa dia, Pak, saya dibilangin begini Pak, sama siapa? Sama teman saya. Enggak boleh itu. Jadi enggak boleh memandang dan yang merendahkan. Gitu. Kamu naik motor aja gitu contohnya. Yang tadi itu ya. Kemudian kekesan verbal, memaki, menghina, menjuluki. Karena saya gendut perut saya. Gendut, enggak dipanggil nama Rahmat gitu. Itu sudah enggak boleh. Botak, itu enggak boleh sekarang itu. Kalau dulu mungkin masih berterima zaman-zaman kita ya. Sekarang sudah enggak diperbolehkan. Kemudian meneriaki, mempermalukan di depan umum. Ini yang paling jangan-jangan pernah kita lakukan. Saya pernah lakukan ini. Saya pernah lakukan. Saya kan karena saya pernah ngajar di 2 sekolah yang dalam tanda petik agak keras gitu, di SMP 7 dan SMP 9. Kadang-kadang anak-anak itu yang terlambat saya berdirikan di lapangan. Ternyata salah besar tuh. Wah, berdosanya saya itu Pak waktu itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi nggak boleh lagi. Ada juga pernah kejadian saya lakukan, saya gantungin di lehernya tulisan, saya terlambat, baru saya suruh masuk ke kelas teman-teman yang lain itu. Setelah saya mempelajari konsep SRA, waduh dosanya saya itu melakukan itu. Menuduh, menyoraki, nah ini juga nih, kadang-kadang di dalam kelas tuh, ketika temannya bertanya pertanyaannya aneh, disorakin gitu kan. Menjawab aneh, disorakin. Itu tugas kita untuk menghilangkan itu. Berat. Nggak ada yang kalau dibilang mudah bohong. Berulang-ulang. Terus-menerus. Sustainable, iya, berterus-menerus. Nggak bisa membalik tangan gitu, nggak bisa. Menebar gosip, nggak boleh menggosipin anak-anak. Memfitnah dan menolak. Kemudian kekerasan simbolik, gambar-gambar yang menyimbolkan kekerasan di buku-buku pelajaran, gambar-gambar yang menyimbolkan pornografi, gambar-gambar yang menyimbolkan diskriminasi, dan lain-lain yang sekarang banyak muncul dalam buku-buku pelajaran. Ya katanya ada seperti itu. Saya lupa ada beberapa, bahkan ada uji-ujian tes-tes apa tuh yang aneh, nyeleneh gitu ya. Di buku anak
SD juga ada tuh pernah katanya, aneh itu. Kemudian kekerasan seksual, memegang, meremas bagian sensitif berhubungan badan tanpa atau dengan paksaan, dan bentuk lain yang mengarah pada kekerasan seksual. Saya tidak sebutkan sekolahnya, pernah karena saya suka teater gitu, saya pernah lihat sebuah pertunjukan itu anak SMP. Jadi adegannya saya tahu, adegan apa namanya, adegan bermesraan gitu. Itu anak dia pakai tenda gitu, anak masuk, kemudian adegannya keluar, dia buka baju, ambil kipas-kipas, megang-megang perut gitu, wah gitu. Itu nggak benar sebenarnya gitu. Tapi apa daya karena bukan sekolah saya begitu. Saya bilang, kok sampai segitunya mengekspresikan itu, kok sampai ke sana. Jadi anak-anak tuh diseret untuk berpikir seksualitas kan gitu. Nah itu ada pernah saya lihat itu. Kemudian kekerasan cyber, mempermalukan, merendahkan, menyebar gosip di jaring sosial internet, misalnya Facebook. Kadang-kadang anak-anak juga melakukan itu. Mudah-mudahan kita guru tidak lah begitu ya. Model tren kekerasan di sekolah. Nah, ini korbannya anak, pelakunya anak. Ada kan itu? Korbannya anak, pelakunya guru. Korbannya anak, pelakunya orang tua atau orang lain. Korbannya anak, pelakunya tenaga kependidikan. Bukan guru ya, tenaga kependidikan. Ada itu. Kadang-kadang kalau kita ke TU, anak itu mau lapor apa, TU-nya ngomel-ngomel gitu. Disuruh datang hari ini, datangnya besok. Kamu nih disuruh datang hari ini, datangnya datang kemarin, baru datang hari ini. Ngomel panjang TU-nya gitu. Kemudian korbannya guru, pelakunya anak. Ada juga nih. Ya. Kalau ini kayaknya sama yang di atas nih, pelaku anak, korban anak. Orang dewasa melindungi anak di satuan pendidikan, membuat kebijakan aturan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nanti ada, kalau tidak sempat di sini, nanti ada saya kirimkan ke Pak Rais bentuk SMP 1 sudah pernah saya buatkan situ, tapi belum jadi sampai sekarang juga. Jadi aturan itu tidak boleh mengancam gitu. Jadi nanti ada aturan yang kita buat itu tidak boleh mengancam kalau di sekolah ramah anak gitu. Kemudian sosialisasi secara kontinu dan masif untuk harmonisasi pemahaman. Berulang-ulang, terus-menerus gitu. Kemudian kolaborasi dengan semua stakeholder, ya pemerintah, dunia usaha, dan seterusnya. Kemudian orang dewasa memenuhi hak-hak anak di satuan pendidikan. Menumbuhkan secara kolektif, menumbuhkan kesadaran kolektif. Orang dewasa dalam pemenuhan hak anak dengan cara ini, komitmen, komunikasi efektif, kolaborasi, berkelanjutan. Apa ya Bapak Ibu, ada ini mohon maaf nih harus disampaikan barangkali karena idenya bagus gitu. Saya pernah lihat satu tulisan dinding di sekolah di Inggris itu tulisannya many hearts make a school gitu. Jadi ketika saya baca itu saya foto, karena kami diajak tur ke sekolah ya, tur kecil di sekolah itu, kepala sekolah saya tanya, saya bilang, what does it mean? Apa nih maksudnya? Many hearts make a school. Banyak hati membangun sebuah sekolah. Oh, rupanya mirip dengan kita tuh SRA. Jadi ada orang tua, ada siswa, ada masyarakat, ada pendidikan gitu. Kok mirip gitu. Kemudian di satu dinding lagi saya baca, honor your father and your mother. Hormati bapak dan ibumu. Ada juga di sana rupanya. Padahal itu negara di Inggris tuh yang negara dalam petik negara bebas gitu. Tapi ada yang seperti itu. Jadi komitmen, komunikasi efektif, kolaborasi dan berkelanjutan. Orang dewasa menghormati anak di satuan pendidikan, memberi keteladanan. Ya, contohnya kecil tuh misalnya kita nyuruh mereka buang sampah, ya kita buang sampah juga gitu. Nyuruh mereka nyapu, ya kita kasih contoh lah nyapu, kita ngambil ngambil sampah. Kalau di SMP 1 tuh ada satu orang tuh Pak Heri Bertus tuh. Itu kadang-kadang kalau ada berhambur sampah, dia cuek-cuek diambil tuh. Dalam anak tuh ikut semua tuh Pak, Bapak Ibu teman-teman. Masa malu anak tuh jadi ikut ngambil gitu. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan ide, pendapat dan gagasan. Nah ini mungkin agak saya juga agak terkejut juga pertama kali ini disampaikan bahwa dalam membuat aturan sekolah itu anak dilibatkan.
Kalau tidak isi semua tuh OSIS-nya gitu. Jadi ya kita buat aturan sekolah, bagaimana ini anak dilibatkan untuk menyampaikan idenya, cocok nggak kalau seperti ini, gitu. Jadi anak itu diikutkan dalam partisipasi menyampaikan ide, pendapat dan gagasan. Kalau misalnya Ibu Juju sudah mengatur bunga gitu, kalian pikir gimana, cocok nggak kira-kira tuh? Biar dia berpikir, oh bagusnya ini sana Bu gitu. Kemudian yang ketiga, menghormati bahwa setiap anak adalah pribadi yang utuh, cerdas dan unggul. Ini kembali kata-katanya Pak Awi yang saya garis bawah itu. Anak itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Dia tidak pandai di matematika, ternyata bahasa Indonesia hebat gitu. Tidak pandai bahasa Indonesia Inggris, musiknya bagus. Tiga tidak bisa, ternyata dia fisiknya bagus, jadi pesilat nasional dan seterusnya. Jadi anak punya pribadi yang utuh, cerdas dan unggul. Yang saya ingat Bapak Ibu, pesan dari instruktur itu adalah seperti tadi yang disampaikan, jangan sampai kita menyampaikan itu kepada anaknya. Kita belajar sih. Yang tadi gini aja nggak bisa gitu. Bodoh amat, nah itu bodoh banget lo gitu, nggak boleh. Menuntun tumbuh kembangnya potensi anak, kemudian mendampingi anak untuk menemukan potensi terbaik anak, discovering abilities. 2 contoh video yang Pak Asnawir jadi di depan kasih lihat itu udah contohnya tuh. Anak 2 tuh penyanyi, kemudian jago puisi, musikalis puisi. Bahkan tadi ada sebuah video yang saya tempat lihat bahwa gubernur mau datang. Itu salah satunya anak saya tuh, anak SMP 1 dulu itu. Saya lupa namanya. Itu anak itu cerdas itu, Pak. Karena saya pegang dia, saya yang mengajar dia sempat itu. Perempuan tadi. Kemudian yang kedua di rumah gitu. Pelindung 1 keluarga, kemudian pelindung 2 satuan pendidikan. Ini nih nanti ada klaster-klaster tuh Pak. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi lah gitu secara virtual lagi boleh. Nah yang ketiga 3 pilar SRA, orang tua, peserta didik, tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan. Makanya gambarnya ini mutarnya sama ya. Mutarnya sama gitu. Nah, ini mutarnya sama. Kalau berlawanan akan kacau tuh. Makanya harus sama gitu. Ya, terkait dengan pendidikan sepaham lah begitu. Kemudian 4 konsep SRA. 1, mengubah paradigma dari mengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Kadang-kadang anak itu lebih pintar dari kita. Contoh saja teknologi. Saya Bapak Ibu terus terang awal-awal punya HP itu disuruh bikin WA apa segala macam, anak yang saya suruh. Minta tolong buatkan WA, buatkan Instagram, itu anak-anak. Nah, kemudian menjadi pembimbing, dibimbing. Kemudian menjadi orang tua dan sekaligus sahabat anak. Kalau saya kembalikan ke konsep yang di Inggris tadi itu yang many hearts make a school, kayaknya tuh bisa tuh. Kemudian orang dewasa memberikan keteladanan dalam sehari-hari, teladan yang penting itu. Memastikan orang yang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Jadi ketika kadang-kadang kita temukan ada satu anak terlambat, kemudian ketemu seorang guru, gurunya marah gitu. Ini terlambat gini. Ada guru lain, oh iya nih paling sering terlambat nih, nah, gitu tuh. Datang lagi satu, iya Pak sama saya sudah 6 kali terlambat. Nah itu, jadi tidak memberikan perlindungan, malah menambahin beban anak gitu. Diserang 3 orang kan jadinya gitu. Harusnya dicarikan cara gimana gitu. Dibawa ke kelas atau dibawa berbicara secara pribadi, 4 mata dan seterusnya. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Nanti ada tuh. Kemudian 5 prinsip SRA, non-diskriminasi. Nggak boleh diskriminasi. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Partisipasi anak dan pengelolaan yang baik. Oh ini tidak saya baca. Ini juga Nabi tidak usah. Nah ini dia. Kebijakan tentang SRA, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih KHA. Memang Bapak Ibu untuk menuju sekolah ramah anak itu secara teori minimal ada 2 orang guru di sekolah kita tuh yang sudah mendapat pelatihan konvensi hak anak itu. Tapi nanti kita bisa kalau nanti kita Muhammadiyah mau pendidikan Muhammadiyah mau buat ini KHA, saya bisa hubungin Bu Bekti secara khusus kita yang diberikan training atau kependidikan terlatih KHA. Biar semua enggak apa-apa, semua guru enggak apa-apa. Syaratnya minimal ada 2 orang yang sudah terlatih KHA gitu.
Ini pernah dilaksanakan katanya teman-teman di mana? Di UMKM nggak? Saya pernah tanya teman di SMP 1 pernah dilaksanakan tarakan ini. Kemudian proses belajar yang ramah anak, sarana prasarana ramah anak, partisipasi anak, kemudian partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Nah, ini kebijakan SRA. Kemudian tata tertib yang sudah menghilangkan unsur hukuman, ancaman, sanksi, dan penggantinya dengan pembinaan dan pendekatan persuasif. Ini waktu kami pelatihan, waktu berapa tahun yang lalu pelatihan, itu kan kami disuruh membawa bentuk contoh tata tertib. Itu semua peserta yang hadir itu salah menurut konsep SRA. Karena kita kan tidak boleh pakai ini, kalau pakai ini disanksi ini, kalau pakai ini sanksi ini. Bahkan yang lebih ekstrim pakai kartu nilai. Dikasih nilai 200, kurang ini, melakukan ini kurang sekian, melakukan ini dipotong 25, ini dan seterusnya gitu. Ada kartu sanksi gitu, itu nggak boleh itu sebenarnya. Nah seperti apa ini? Ada nanti Pak, saya berikan contoh ya. Tata tertib yang tidak ada unsur hukuman, ancaman, sanksi, dan menggantikan dengan pembinaan dan pendekatan persuasif. Deklarasi bersama, Pemda atau didampingi Pemda. Kalau SMP 1, 5 sekolah yang saya ingat itu, salah satu SMP 1 itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, kalau yang sekolah lain bisa sendiri, kita bisa sendiri membuat itu. Siapa yang menyetujui? Boleh Dinas Pendidikan, boleh juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gitu. Kemudian ada SK. Nah ini tim SRA, SK tim ini nanti bisa kita buat sendiri Pak, seperti yang kata Pak Awi tadi. Kita bisa buat sendiri, kita bisa lakukan ini. Jadi ada yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Cari yang penting saja Pak, yang nanti kelamaan. Pendidik tenaga, nah ini adanya pelatihan, memiliki sertifikat pelatihan dilaksanakan oleh dinas terkait ini. Disdik Kanwil dan seterusnya kalau madrasah Kemenak atau satuan pendidikan itu sendiri. Nah, gitu bisa tuh. Jadi minimal ada 2. Kemudian 3 proses belajar yang ramah anak. Penerapan disiplin positif, ketegasan tanpa kekerasan dan merendahkan martabat anak. Tadi itu kalau misalnya mereka menjawab salah tidak boleh langsung secara frontal gitu ya dipermalukan, nggak boleh. Komunikasi 2 arah bahkan multi arah gitu. Menggunakan bahasa positif dan dalam berkomunikasi menghargai perbedaan anak. Kadang-kadang anak satu dengan anak itu berbeda gitu. Nah, ini nanti dibaca sendiri Pak, Bapak Ibu. Ini masih. Nah ini nomor 12. Pendidik dan tenaga pendidikan menjadi tempat curhat anak. Kalau di SMP 1, salah satunya saya barangkali tempat curhat anak itu. Jadi ada gurunya yang begini, ada gurunya ngomongin babi. Saya juga kaget, anak saya kok dibilangin babi. Ternyata saya datangin gurunya, saya bilang kenapa? Kok disebut babi? Rupanya disingkat Pak, banyak bicara. Anak ini memang aktif, digelarin babi. Saya pun kaget gitu. Nah, jadi kalau anak menjadi tempat curhat itu kayaknya asik tuh. Bahkan mamanya bapaknya berkelahi lempar panci diceritakan ke saya tuh sama mereka. Karena frustasi dan seterusnya gitu. Menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Wah, ini udah tugas kita tuh. Sarana prasarana yang ramah anak. Secara singkat tidak membahayakan anak itu Pak. Jadi contohnya tadi misalnya sudut tumpul, kalau mejanya tajam di sudut ditumpulkan. Di Jawa itu kemarin waktu pelatihan ada contoh itu mejanya tajam dikasih ban, ditutup ban supaya tidak tajam. Pokoknya yang kira-kira berbahaya diamankan. Kita sering lupa menggantung bunga, gantungan bunga itu biasanya dari besi. Kita lupa mengcover atau membungkus ujung besinya yang bisa berbahaya. Jadi kalau sarana yang ramah anak itu yang paling penting itu. Nah, adanya papan nama minimal spanduk sekolah ramah anak.
sekali lagi kalau 5 sekolah yang kemarin ditunjuk termasuk salah satu SMP 1 itu kami diberi dana memang 30 juta. Makanya spanduk pelang kami itu bagus sekali gitu. Nah, kalau kita yang mau mulai sendiri hanya cukup dengan spanduk, banner pun sudah bisa gitu. Ini memastikan ruang cukup cahaya, sirkulasi udara, menumpulkan ujung meja, memberi rambu-rambu tempat yang membahayakan, dinding retak, curam, dan seterusnya. Bahkan tackle yang pecah segera dibaikin gitu. Menghindarkan tanaman yang berduri dan beracun dari jalur anak berjalan. Kadang-kadang sekolah kita tuh senang kita lihat rimbun, padahal berbahaya bagi anak gitu. Karena kebanyakan bunga gitu. Akhirnya berbahaya bagi anak. WC dalam kondisi bersih, ada air mengalir, mempunyai penerangan yang cukup, WC dibersihkan, pakai abate. Pokoknya segala sesuatu yang tidak membahayakan anak gitu. Pintu terbuka keluar. It's impossible, but most of our school itu pintu terbuka ke dalam kan gitu. Pada saat belajar pintu harus dibuka. Saya komplain itu kemarin waktu pelatihan. Nggak bisa Bu, ruangan saya ber-AC, saya bilang gitu. Nah, dalam konsep ramah anak itu harus dibuka kalau sementara belajar, dibuka sedikit gitu, agak terbuka. Kemudian jika sekolah mempunyai UKS, maka harus dipastikan UKS berfungsi dengan baik. Disediakan tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah. Ternyata memang iya ya, ketika corona datang, habis kita semua menyiapkan berpuluh-puluh tempat cuci tangan. Dan seterusnya, intinya sarana itu tidak membahayakan anak, gitu. Penataan kelas yang menyenangkan dan melibatkan anak. Nah, ini. Letter U udah bosan, berkelompok. Aturlah sesuka kita, tapi anak dilibatkan gitu. Kemudian mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak. Nah, ini Pak tadi contohnya itu. Apa ya kita ngapainnya? Ini biasanya di OSIS gitu ya. Atau ketika membuat tata tertib itu dilibatkan mereka. Anak dilibatkan sejak mengisi checklist potensi, perencanaan sampai pelaksanaan dan monitoring. Nah, itu ada kan di awal-awal biasanya di PPDB itu ada apa, dia hobinya apa dan seterusnya gitu. Anak sebagai pengawal SRA dan peer educator. Sejawat ya, dia sejawat gitu. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan alumni. Mensosialisasikan SRA kepada seluruh warga satuan pendidikan, membuat grup komunikasi setiap kelas dengan orang tua dan seterusnya. Itu nanti dibaca sendiri Bapak Ibu, ini nanti panjangkan waktu kita. Nah, satu yang pengalaman saya kemarin itu bahwa di Inggris itu ada program yang namanya parent go to school. Saya bilang apa tuh ya parent go to school? Rupanya sebulan sekali di hari Sabtu itu orang tua ke sekolah. Ngapain dia? Oh, ternyata dia disampaikan bahwa ini loh sekolah kita sekarang seperti ini programnya, kurikulumnya seperti ini. Jadi orang tua itu tidak kehilangan informasi tentang sekolah anak gitu. Saya bilang, bagus juga nih, kapan-kapan saya mau buat kalau saya jadi kepala sekolah, buat the parent go to school gitu. Dan waktu itu pas kami berkunjung, kebetulan pas hari Sabtu itu, jadi banyak, sebenarnya ini kok banyak apa nih? Ini orang tua yang mau pergi sekolah katanya gitu. Kemudian membuat jejaring dengan lembaga dunia usaha dan seterusnya. Kalau di sini ada Pertamina segala macam, seperti contoh di SMP 1 itu ada cacah sampah segala macam, itu anak dilibatkan. Itu kan kerjasama dengan dunia usaha gitu. Alumni juga ada ikatan alumni dilibatkan. Atau kalau perlu misalnya ada orang tua di SMP Muhammadiyah itu orang tuanya nelayan, pandai bikin jaring, diundang ke sekolah tuh Pak. Kalau di kami itu dulu Pak Hairul, kami dokter itu, kemudian jaksa. Jadi main hakim-hakim, main jaksa-jaksaan di kelas itu. Dan dibantu memang si jaksa ini bawa toganya, bawa hammernya itu. Itu bagus gitu. Mohon maaf, temu mesra, saya lupa mesra itu kepanjangan dari apa ya. Oh, ini dia 3M menuju sekolah ramah anak, ini dia. Memenuhi 6 komponen SRA yang tadi di depan, pembiasaan, pengimbasan ke sekolah lain. Itu kalau sudah dalam dari sini dulu. Tahap pembentukan mau dulu. Nah, ini kan dengan cara Pak Asnawir menyuruh saya bercerita seperti ini kan berarti sudah ada kemauan tuh. Nah, nanti tinggal membuat SK, deklarasi,
Terus buat papan nama spanduk. Deklarasi ini bisa undang Pak Wali, Pak. Itu beliau tuh support itu. Nanti SK-nya, contoh SK nanti saya carikan di SMP 1 ada kayaknya contoh SK tuh. Belum ada papan nama, spanduk saja kita buat. Nggak bisa spanduk, apalah pokoknya. Yang penting ada tulisan SMP Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah lah. SD, SMP, SMA-nya sekolah ramah anak gitu. Itu mau. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, diminta oleh Pemda, kalau kami diminta. Jadi top down. Bottom up bisa, satuan pendidikan. Kita yang minta untuk diresmikan sebagai sekolah ramah anak. Nah, itu tingkat mau. Ini tahap pembentukan. Kemudian tahap pengembangan, Pemda ini melakukan pelatihan, pendampingan, BIMTEK, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan laporan, proses 6 komponen sekolah tadi, yang ada termasuk yang sekolah ruangan kelas, segala macam, guru mengajar harus bagus dan seterusnya gitu. Kemudian Pemda atau pendidikan ini mampu. Kemudian kalau sudah maju, sudah terpenuhi semua pembiasan mengimbaskan sekolah lain. Jadi kita nanti jadi SMP Muhammadiyah mengimbaskan ke sekolah lain gitu. Itu tahap pengembangan. Jadi nanti boleh top down atau bottom up. Nah, tapi kebanyakan itu memang bottom up. Dari teman-teman di luar daerah itu banyak yang bottom up mengusulkan. Ini tadi saya ulangi sebentar, yang siapa yang ini yang apa namanya yang membuat merestui kita itu siapa? Boleh Dinas Pendidikan, kalau kita Dinas Pendidikan, kalau madrasah itu Kementerian Agama itu, kemudian boleh juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Anak, Perlindungan Anak. Kita ke sana melaporkan bahwa kita mau menjadi sekolah ramah anak. Nanti dia yang membuatkan itu surat gitu. Kalau untuk contoh SK, insya Allah nanti saya carikan di sekolah kayaknya ada itu. Ini perlindungan anak dari COVID-19 di satuan pendidikan. Ini yang sekarang nih. Tidak usah. Adanya kebijakan khusus jika terjadi kasus darurat atau mengetahui peserta didik atau warga satuan pendidikan positif COVID yang terpapar dalam satuan pendidikan klaster sekolah. Kemudian adanya Satgas COVID tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan anak dan orang tua. Satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat, kemudian disederhanakan sesuai hasil asesmen setiap satuan pendidik. Kemudian seluruh SOP wajib diujibakan sebelum. Ini kami di SMP 1 sudah melaksanakan semua ini ketika COVID itu. Bahkan saya menjadi ketua Satgas COVID-nya, Pak. Waduh, repot ngurusin teman-teman yang senior tuh disuruh pakai masker, nggak mau gitu. Ada pelatihan, ada sosialisasi tentang protokol kesehatan, dilaksanakan secara berkala. Mungkin di Muhammadiyah juga sudah dilaksanakan itu ya. Kemudian proses belajarnya seperti ini, melakukan pendampingan dan komunikasi secara intensif kepada orang tua tentunya, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, memberikan motivasi. Kendala yang berat adalah anak kita main game terus, di mana-mana itu semua keluhan orang tua di SMP 1 begitu. Saya pun mengalami itu, anak saya main game terus. Memastikan orang tua dan peserta didik siap dan setuju untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Ini sudah melalui surat pernyataan dan seterusnya begitu. Kemudian guru tetap memberikan pengawasan, walaupun kita masih jarak jauh sekolahnya. Bahkan ada yang protes orang tua, kenapa harus mengumpul tugas ke sekolah, sementara bisa daring. Susah juga, karena di sekolah kami itu ada juga senior-senior yang matanya udah nggak awas, sudah nggak pandai, dan seterusnya gitu. Akhirnya ya mohon dimaklumi begitu. Kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua untuk penanaman karakter dan keterampilan kecakapan hidup atau life skill. Makanya diwanti-wanti bahwa dipilihkan KD-KD yang itu yang life skill yang penting-penting, yang esensial gitu. Makanya kemarin kami di MGP Bahasa Inggris itu, saya tanya Bu Juwis, kita memotong banyak KD, ada beberapa saja yang kita gunakan. Karena kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kalau di sekolah itu terus terang saya mungkin guru yang paling sedikit memberikan tugas, tidak banyak bertumpuk-tumpuk. Karena kasihan juga anak-anak itu, sudah 10 mapel, setiap mapel ngasih 3 tugas, disuruh membuat laporan apa enggak, kasihan juga kan itu. Anda kan ini juga paling ini kan libur juga, mereka enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau 10 mapel disuruh buat begitu semua,
dikumpul dalam waktu pas bersamaan, kan kasihan anak itu. Guru menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh, tatap muka dan sistem pendidikan dan seterusnya. Memberikan pemahaman disiplin. Intinya kita proaktif mengkomunikasikan apa saja terkait dengan anak kepada orang tua gitu. Itu yang masa COVID sekarang ini, karena kan susah juga. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang HP-nya satu dipakai rame-rame, itu repot juga kan gitu. Orang tua menciptakan inovasi kegiatan alternatif yang mengurangi kejenuhan dengan menanamkan karakter dan keterampilan dan kecakapan hidup. Ya kalau bapak-bapak yang ada di ruang meeting ini mungkin bisa ya. Nah kalau orang tua yang lain, mohon maaf, gimana itu? Yang beliau tidak paham tentang itu gimana? Kalau enggak peran kita gitu kan? Makanya ada juga satu cara teman di Pasnas di Jawa Tengah itu dia apa istilahnya guru kunjung gitu. Wah itu luar biasa itu. Orang tua mendengar dan mempertimbangkan pendapat anak dalam proses pembelajaran. Sekali lagi kalau kita mungkin gitu ya. Tapi kalau orang tua yang dalam tanda petik kerja berat gitu yang gimana tuh yang sudah pulang udah capek gitu. Orang tua yang melakukan kekerasan tidak melakukan kekerasan. Nah, Bapak Ibu, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman itu jangan sampai terjadi kekerasan di rumah gitu. Anaknya karena main HP, main game dipanggil mau dilempar batu atau lempar panci gitu atau ditendang, itu kan enggak benar itu. Jadi tidak boleh ada kekerasan. Izin Pak Ahmad. 10 menit lagi Pak ya. Setelah itu kita akan diskusi mungkin Pak. Ya, ini sudah selesai. Saya ada lagi 2 slide pendek. Ini sudah selesai. Kembali ke mana nih? Saya dibantu sama anak saya nih karena saya tidak tahu harus ada lagi 2 gambar. Stop. Nah, ini mana tadi ya? Ini dia. Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan Pak. Nah ini. Sebentar dulu, ini dulu kali. Ini Bapak Ibu, langkah memberikan konsekuensi logis gitu. Misalnya gini nih, tunjukkan empati dengan memvalidasi perasaan anak. Misalnya, mungkin Ibu Juis yang ngomong ini, Ibu Juis bisa merasakan perasaan jenuh kamu sampai kamu tidak mengerjakan PR. Dengan pernyataan ini, anak akan merasa dipahami. Jangan ketika tidak mengerjakan PR langsung kita ngomel, tidak karu-karuan gitu ya. Kita lihat dulu kita apa kenapa gitu. Kemudian eksplorasi konsekuensi. Sebagai konsekuensinya kamu harus mengajarkan tema yang dibahas, mengerjakan tema yang dibahas pada PR, mengajarkan kepada teman-temanmu. Jika kamu punya tawaran lain silahkan gitu. Ibu siap berdiskusi dengan pernyataan. Dengan pernyataan ini anak akan merasa tetap dihargai. Jadi tetap diminta pendapatnya. Kemudian tawarkan bantuan. Jika perlu bantuan ibu, dan teman-temanmu siap, ibu dan teman-teman siap membantu. Dengan pernyataan ini anak akan merasa ada yang peduli dan memberi dukungan. Tiga R 1H, related, berhubungan. Konsekuensi logis harus berhubungan dengan perilaku. Misalnya jika melanggar kesepakatan tentang kebersihan, maka konsekuensi logisnya harus berhubungan dengan kebersihan, jangan dengan tugas dengan yang lain gitu. Terkait dengan tidak membuang sampah, anak dihukum lari keliling sampai 10 kali. Itu anak nyambung itu. Kalau dia buang sampah sembarangan, suruh ambil, buang sampah di tempatnya. Respectful, konsekuensi logis harus menjaga harga diri
Tidak boleh yang bersifat mempermalukan dan menjatuhkan harga diri. Jaga diri, harga diri anak dijaga. Jangan mempermalukan di depan orang. Kemudian reasonable. Konsekuensi logis harus seimbang dengan kadar perilakunya. Tidak berlebihan secara beban dan sesuai dengan kapasitas anak. Ini saya pernah dapat informasi udah lama sih, dan anaknya Pak Syukur Hamzah, mungkin tahu yang di SMP 7 itu. Anak SD disuruh menegakkan tiang bendera. Itu tangannya anak kejepit tiang bendera. Memang sudah beberapa tahun yang lalu kejadiannya. Tapi kan aneh itu. Itu kan tidak reasonable. Anak se-SD gitu disuruh menegakkan tiang bendera. Kemudian helpful, membantu siswa untuk memperbaiki diri, bukan malah menimbulkan efek samping berupa dendam atau menarik diri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, misal, kalau misalnya kita memberikan tugas, kita berikan dia kesempatan untuk berpikir, apa memberikan keputusan. Misalnya, ini ada tugas chapter 1 bahasa Inggris, dikerjakan ya. Kamu kerja sanggupnya berapa hari kira-kira? 1, 2, 3, 4. Nah gitu, diberikan seperti itu. Kalau misalnya dia bilang 4 hari, harus sepakat semuanya 4 hari. Nah kalau misalnya nanti kejadian mereka tidak mengumpulkan tugas, nah konsekuensi logisnya apa? Gitu. Ataukah dia disuruh, seperti tadi itu mereka menjelaskan kepada teman-temannya kan dia, atau apa? Yang jelas, jangan sampai menghukum. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai terkesan menghukum gitu. Related, respectful, reasonable, and helpful. Jangan sampai mempermalukan. Terus related, berhubungan. Disuruh ngerjain tugas, tidak dikerjakan, disuruh angkat ini. Kan nggak nyambung tuh. Gitu. Itu yang dimaksud itu. Nah itu Bapak Ibu. Saya kira itu dulu. Kalau nanti terjadi dialog, kemudian saya tidak bisa menjawab, saya akan berkomunikasi dengan kawan saya tadi, Ibu Bekti, karena beliau itu pakar tuh. Kalau bisa saya jawab, tapi kayaknya kita lebih ke diskusi aja kali ya. Nanti lebih jelas, nanti saya sharekan itu materinya, nanti bisa dibaca. Saya kira itu Pak Rais dari saya, mohon maaf kalau agak lama dan ngomongnya terlalu cepat barangkali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Bapak, Ibu. Dari penjelasan materi tadi ini sudah banyak, lumayan. Ada juga dari segi undang-undangnya, pasal-pasalnya, dan tujuannya. Dari sekian penjelasan tadi yang disampaikan oleh pemateri ini, jika ada yang teman-teman atau ibu-ibu, bapak, ibu yang mau bertanya, silakan langsung saja bertanya kepada beliau. Kami persilahkan kepada bapak, ibu yang mau bertanya. Ya, saya Pak Rais. Ya, silakan Pak. Pak Is. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Pak Rahmat, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali bisa melihat wajahnya beliau ini malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat, penjelasan yang sangat bagus sekali. Itu saya rasakan penjelasan ini dari hati ya, jadi mendengarkan hati juga nih kayaknya. Iya, memang sekarang ini ya terutama saya ya, paradigma baru harus kita sonsong, kemudian kebiasaan lama yang barangkali keras kepada anak, itu saya sangat keras kepada anak-anak selama ini, dan alhamdulillah memang sudah beberapa webinar yang saya ikuti itu alhamdulillah insya Allah saya akan berubah dengan berusaha untuk banyak belajar lah, mereview kembali move on ya begitu ya. Merubah mindset berpikir dan lain sebagainya, dan memang capek juga memang kita menghadapi anak itu dengan kekerasan. Tapi memang secara psikologi itu merasa kasihan ya anak-anak itu kita kasih gitu. Akhirnya
Ya capek menghadapi ya orang tua siswa juga yang marah-marah itu capek juga. Tekanan psikologinya itu luar biasa. Ya, memang kita harus merubah itu. Mudah-mudahan ke depan nah, kita bisa menghasilkan dengan sisa waktu yang masih ada ini. Yang usia 47 tahun sudah sekarang saya ini, Pak. Ya mudah-mudahan sisa-sisa usia yang Amin, amin. mengajar, insya Allah bisa lebih baik lagi. Kemudian memang apa namanya dengan kita ramah kepada anak-anak itu tentunya mereka merasa bahwa itu disayangi karena yang barangkali mereka rasakan dengan kita tidak menyakiti fisik maupun batinnya, barangkali dia akan lebih menyayangi kita ke depannya. Namun ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rahmat bahwa mungkin ada sisi-sisi di mana kita harus juga sedikit menegakkan namanya disiplin, terutama untuk sholat ya, anak-anak yang sholat yang barangkali telah misalnya bangun subuh itu ya sedikit kita harus apa namanya mungkin lebih pendekatannya secara ini misalnya mempercikan air atau mungkin itu bukan suatu kekerasan karena kecuali kalau airnya air es batu apalagi air aki. Tapi kalau air biasa kan enggak kekerasan gitu ya. Kemudian mungkin hafalan ya anak-anak di rumah ini Pak, alhamdulillah di sini tidak ada televisi Pak Rahmat. Jadi iya anak-anak itu untuk ngajinya ya dibantu juga dengan kakak-kakaknya, alhamdulillah. Dan itu memang ya kita yang harus lebih keras ya, terutama kita sendiri yang harus lebih keras kepada diri kita sendiri sehingga anak-anak itu bisa mengikuti. Jadi perlu saya sampaikan ke Pak Rahmat ini baru saja melahirkan lagi nih anak. Alhamdulillah. Ketujuh. Mantap. Alhamdulillah. Ya Pak Rahmat, terima kasih. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sebentar saya ada tambahan lagi saya sangat tertarik dengan penjelasan Bapak malam ini. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama udah ketemu Pak Is ini. Iya. Di kemarin itu juga Pak, ada kan kami kan punya WA Pasnas gitu. Ada Pak Pasnas yang di rumahnya itu tidak ada televisi. Ada yang tidak televisi itu. Ada gitu. Ada juga yang mengatur televisinya. Jadi jam sekian sampai jam sekian nonton, setelah itu belajar. Ada juga yang seperti itu. Iya. Ya, tetap juga itu di apa ya, sepanjang tidak apa namanya harmful, tidak melukai anak, membuat hati terluka, membuat babat apa namanya fisik terluka, saya kira enggak ini sih, enggak masalah yang kayak gitu tuh. Apalagi kalau di rumah kita sendiri tuh, tidak sampai main gebuk gitu kan. Yang gawat itu kan kalau sampai main pukul, main cubit itu. Kalau ibu-ibu kan cubit kecil tuh, wih, gitu tuh gemes katanya, tapi luka gitu kan, bekas gitu. Kadang pipi anak di gini-gini gitu, aku gemes tapi sakit itu sebenarnya kan gitu. Kalau ini kemarin itu Pak, ini cerita ini pengalaman waktu pelatihan kemarin. Ada satu, saya lupa namanya, dokter siapa, dia ustadz juga. Jadi terkait dengan ini yang kata Nabi kan anak itu disuruh sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian umur 10 tahun kan harus dipukul kalau tidak sholat itu. Ternyata konsep beliau menyampaikan bahwa ini beliau bercerita. Memang benar kalau itu, saya yang tanya tuh. Dia bilang betul Pak Rahmat itu. Cuman harus dipahami dulu. Rasulullah itu menyuruh anaknya sholat dari usia 7 tahun sampai 10. Itu kata-katanya begini katanya. Ayo sholat. Ayo sholat. Itu kalau dihitung sampai dia usia 10 tahun, itu 7.000 lebih kata-kata itu harus keluar dari mulut Rasul. Nah, baru dipukul katanya. Saya bilang, nah itu Pak kekerasan. Tapi sabar dulu, mukulnya seperti apa katanya. Ternyata kata beliau, mukul itu yang dimaksud, itu tinjauan mereka. Tinjauan beliau itu bilang, mukul itu
tangan nggak boleh terbuka, harus lengket di ketek, kemudian mukulnya gini. Gitu. Bukan di begitu, tidak katanya gini. Sholat sholat. Gitu katanya Pak konsep mukulnya itu. Oh, saya bilang, oh Pak saya kira pukul gitu. Bukan katanya, itu kekerasan itu. Nah itu apa ya, itu yang beliau sampaikan ke kami waktu itu. Jadi bukan seperti pukul-pukul seperti apa, tidak katanya gitu. Jadi apa ya, setiap sesuatu yang saya sampaikan itu selalu tercounter dan saya tuh kewalahan, kok salah terus saya gitu ya. Sama Pak Es, saya juga begitu. SMP 7, SMP 9 itu kalau anak terlambat saya jejer, saya pukul mereka tuh kakinya. Pakai penggaris itu kan biasanya kan. Jadi setelah ikut pelatihan sekolah ramah anak 2 kali, di Bekasi sekali, kemudian di Bali sekali, kemudian ikut Zoom itu sama itu, ya itulah pelan-pelan. You cannot automatically change your behavior. Nggak bisa langsung otomatis merubah behavior itu, nggak pasti. Apa namanya, ada proses Pak gitu. Itu juga yang disampaikan oleh kemarin waktu pelatihan, ada proses Pak, tidak bisa langsung ketika habis pelatihan 2 hari ini langsung berubah gitu, nggak bisa. Nah kendala nanti yang dihadapi, saya pribadi menghadapi nanti kepada teman-teman yang tidak sepaham dengan itu, karena ada tuh, ya nggak boleh marah, nggak boleh teriak. Kita sampaikan nggak boleh marah. Nah, apa nggak boleh marah, anaknya nakal ini, nggak bisa dikasih tahu gitu. Ya, jadi dalam tanda petik saya di sekolah itu main-main saja. Saya tuh musuhnya guru-guru Pak Is gitu. Tapi ini positif ya Anda. Jadi kalau sudah mulai, ini anak ini jangan kasih naik. Nggak boleh, Bah. Mana tahu nanti dia jadi presiden, berubah Indonesia, saya bilang gitu. Gitu. Jadi selalu saya yang apa namanya, yang meminimalisir lah kekerasan teman-teman gitu kan. Taulah kalau teman-teman kayak orang Sulawesi, orang Ustadz Ibrahim atau orang Lombok, orang Bima kan keras gitu kan. Pak Daniel orang Timor itu kan keras-keras tuh. Saya sering masuk tuh dengan guyon-guyon itu, guyon-guyon main-main gitu. Masa Pak Ibrahim keras juga, Pak? Keras orang tuh. Lembut ya kalau bicara ya. Keras ya, beliau keras itu. Slow kalau bicara. Keras juga tuh. Kadang-kadang keras juga. Saya yang main-mainin gitu secara canda gitu. Tapi walaupun canda, saya maksudnya jangan sampai seperti itu gitu. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang melapor ke orang tua itu Pak. Nah orang tuanya telepon saya karena saya kesiswaannya kan. Iya. Nah, mau nggak mau lah tuh saya bilang, iya Pak nanti saya yang tangani. Pokoknya Bapak tenang saja di rumah, saya yang urus ini gitu. Tapi gitulah, saya berharap nanti sekolah kita lah, sekolah Muhammadiyah bisa SRA lah dulu gitu, SD, SMP, SMA-nya gitu. Siap pokoknya lah. Jadi biar tatapan itu nggak boleh Pak Rahmat ya. Natap tajam itu nggak boleh. Bagaimana? Mata saya kasih gini ya, memang dari sana. Sama lah saya juga. Dari sananya begini bagaimana? Nggak sedap kalau nggak ngelihat gitu kan. Dikasih gini-gini ya, apa bagaimana? Kayaknya melihat biasanya kan tajam gitu. Iya, itulah. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan menyuruh anak berdiri di depan kelas itu kemarin itu nggak boleh. Apalagi sampai nyuruh anak keluar kelas. Keluar kamu, itu nggak boleh gitu. Bu Sri kayaknya mau bicara tuh. Silakan Bu Sri. Lanjut aja. Saya langsung dikena deh. Sepertinya Pak. Sama Bu Sri, waktu pelatihan awal itu di Bekasi, habis kami semua guru itu terdiam gitu. Ada juga kepala sekolah kan yang hadir waktu itu. Harusnya itu Ibu Endah yang berangkat, tetapi waktu itu Ibu Endah berangkat kemana, Ibu Rusmiatun di kepalanya itu nyangkut nama saya. Saya lah disuruh berangkat ikut pelatihan SRA itu. Sampai di Bekasi, aduh habis kita terdiam semua. Ini kesalahan kita semua nih. Mukul, maki, apa segala macam itu kan. Wah kok kita semua gitu. Tapi memang pesannya di akhir-akhir itu dipesankan bahwa tadi saya sampaikan tadi itu, we cannot change automatically, itu nggak bisa kita berubah langsung otomatis, itu nggak bisa. Automatic change.
Ya, saya sepakat dengan Pak Is tadi. Pak Rais. Pak Rais itu lain juga istilahnya itu. Beliau tuh Pak siswa saya bahasa Inggris Pak di Dinas Pendidikan. Oke. Selanjutnya bagaimana Pak Is? Tidak ada lagi? Saya ingin tanya Pak. Masih ada yang bisa ditanyakan langsung saja, tidak usah minta izin. Cepat nih. Ini kan. Ya silakan. Mungkin Pak nih nggak tahu nih nyangkut apa enggak ya, tapi ini lebih ke psikolog Pak. Cuma saya yang ingin saya tanyakan ini mungkin Bapak pernah ketemu kasus yang seperti ini dan sudah menemukan solusinya. Karena yang sangat disayangkan saya menemukan kasus seperti ini dan saya nggak bisa menemukan apa ya kuncinya gitu. Karena dia memang anaknya pernah ngomong ke saya juga, dia bilang saya tidak bakalan bisa berubah sampai ada orang yang datang ke saya dan membuka kunci itu. Dia bilang seperti itu ke saya. Nah, jadi ini permasalahannya sama seperti Bapak singgung tadi, masalah kekerasan yang mempermalukan siswa di dalam kelas. Nah, mungkin ini kita mungkin beberapa guru atau bagaimana yang di luar sana atau bagaimana juga di dalam kita nggak tahu pernah melakukan ini tanpa kita sadari dalam bentuk candaan. Nah, jadi saya menemukan siswa saya, Pak. Siswa saya itu memiliki trauma. Jadi waktu dipanggil maju untuk mengerjakan matematika, ini saya juga dapatnya dari guru mapelnya. Jadi kami dia pas waktu dipanggil kakinya itu terseok-seok, Pak. Kayak pincang-pincang gitu pas naik. Baru tangannya itu pas menulis di papan tulis bergetar-getar kayak tremor. Nah, jadi kami kira mungkin anak ini kecanduan game kali Pak. Nah, sekalinya saya tanya ke dia, saya panggil langsung, saya kulik, ternyata bukan kecanduan game tapi trauma dari SD. Saya kurang pasti itu SD-nya pas dia kelas berapa. Cuma ketika saya tanya, dia itu sambil nangis Pak. Jadi dia bilang dia waktu SD dia disuruh mengerjakan matematika. Kemudian jawabannya salah. Ditertawakan sama teman sekelas. Jadi saya tanya, terus sikap gurumu bagaimana? Guru saya juga ikut ketawa, ngolok-ngolok. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena hal yang kita anggap sepele, bercandaan seperti itu, nah saya juga sampai speechless karena ngelihat buktinya langsung, karena ngelihat anaknya langsung, oh ini nah dampak dari candaan guru dan teman-teman di kelasnya. Dan sampai saat ini saya belum bisa menemukan istilah kunci supaya anak ini bisa kembali normal seperti biasanya karena dia memang memiliki trauma khusus di mapel matematika. Padahal anaknya itu termasuk anak yang multi talent. Bahkan dia kemarin tuh kayaknya dapat juara terus, pokoknya dari kelas 1 terus juara terus. Kelas juara 2, juara 3, jadi semua mapel dia tuh memang bagus karena anaknya bisa di semua mapel kecuali 1, matematika. Karena matematikanya walaupun dia sanggup, tapi dia tidak mahir di situ. Dan ketika dia disuruh maju, ya kendalanya seperti itu karena memang kendalanya dia trauma saat dia masih SD. Jadi ingin saya tanyakan Pak, apakah Bapak pernah ketemu kasus seperti ini dan menemukan solusinya? Jaga-jaga jika saja nanti saya ketemu sama siswa yang memiliki kasus yang sama seperti siswa saya yang lalu. Terima kasih, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Bu Indri. Sebelumnya saya jawab dulu yang ada pertanyaan di chat ini dari siapa tadi ya, Bu? Aduh, ada disingkat terkait imitasi tadi, imitasi apa gitu? Apa tadi ya? Tidak ada yang disebutkan sedikit mengenai teman-teman. Imitasi sosial. Seperti apa cara mencegah atau mengobati terjadinya imitasi negatif pada anak? Kemudian apakah sekolah berpeluang? Bisa Pak, bisa Bu, untuk menjadi sekolah ramah anak itu. Malah dianjurkan itu sebenarnya.
Nah, kemudian kalau imitasi tadi, memang itulah tadi tuh disampaikan bahwa itu kan tugas kita orang dewasa. Anak itu tanggung jawab orang dewasa. Siapa-siapa itu? Guru, orang tua, dan masyarakat. Makanya kita di sekolah harus gencar-gencar, kencang-kencang menyampaikan motivasi atau apapun yang sifatnya positif untuk agar anak tidak sampai meniru-niru di kehidupan di luar sekolah gitu. Dan orang tua juga demikian. Makanya mungkin ada bagusnya itu kalau misalnya ada pertemuan orang tua yang sering-sering, tidak terlalu sering sih, misalnya sebulan sekali disampaikan itu gitu. Karena yang kita tidak tahu itu nanti di luar dari sekolah dan lingkungan keluarga di masyarakat itu. Dan si anak juga yang harus diajak bicara. Seperti tadi oleh Ibu Indra tadi itu, anak mau bicara itu kan luar biasa tuh, senang sekali itu. Kalau saya pribadi, Bu Indri belum pernah menemukan itu, tapi ada di sekolah itu pernah ada teman mengalami itu, saya tidak ingat kasusnya apa. Seperti yang disampaikan bahwa kita kan tidak mesti harus menyelesaikan sendiri. Gitu. Ada orang di luar kita, misalnya tadi ada dokter yang kita mintain tolong, kalau perlu dibawa ke dokter spesialis dan segala macam gitu. Nah, itu yang pernah terjadi di SMP Negeri 1 Tarakan. Kita bawa ke 2 kali bawa ke dokter saya timbang gitu. Anak itu agak aneh memang. Itu lebih mohon maaf itu lebih ekstrim lagi, dia harus saya ceritakan ya. Dia suka, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dia suka menempelkan titiknya itu ke temannya gitu. Nah itu, baik perempuan maupun laki gitu. Nah ternyata setelah diselidiki, dia dari SD itu suka nonton film porno. Suka nonton film porno sejak SD. Jadi teman-teman sering terganggu oleh itu. Akhirnya itu, caranya kita nggak bisa mengatasi sendiri. BK nggak bisa mengatasi itu. Kita bawa ke psikologi, kejiwaan kita bawa, bahkan kita bawa ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk minta bantuan itu. Jadi Bu Indri, kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi, kita minta bantuan dari orang lain. Karena SRA itu kaitannya dengan stakeholder lain gitu, dengan dunia usaha, dengan lembaga masyarakat dan seterusnya gitu. Kalau memang kita tidak bisa mengatasi sendiri. Jadi kalau menemukan kasus seperti itu dan tidak bisa menyelesaikan masalah, kita laksanakan seperti ya dari guru ke BK dulu, tanya kepala sekolah. Kemarin begitu teman itu. Saya tahunya setelah teman-teman itu pulang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baru mereka cerita ke saya bahwa anaknya sudah dibawa kemana-mana, sudah 2 kali ke dokter timbang kalau nggak salah gitu, dokter timbang apa gitu ya. Bahkan ke ibu siapa yang psikiater itu juga pernah dibawa gitu. Nah ternyata setelah diselidiki, ternyata anak itu begitu. Dari kecil itu suka itu. Agak berat memang itu Bu. Agak berat mengembalikan ke posisi semula itu agak berat dan berulang-ulang itu. Nah itu tadi saya bilang tuh Pak Ibrahim itu enggak habis-habis menyampaikan apa segala macam itu. Jadi Bu Indri, kalau saya tidak pernah menemukan secara pribadi, saya pernah lihat teman saya melaksanakan itu, menghadapi itu, dan jalannya seperti itu memang. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Cari orang yang bisa membantu, begitu. Saya kira kalau saya jawabannya itu Bu Indri. Jadi kalau tidak bisa kita tangani sendiri, kita minta bantuan. Karena memang boleh kok minta bantuan itu, boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Silakan Pak Rais. Ya, yang lain dari luar daerah. Dari Nunukan, Bulongan. Ada yang Oh iya, Pak Rais, sebelumnya saya sampaikan dulu Pak. Jadi sekarang itu seperti kata Pak tadi, Pak Islamuddin tadi bilang, Pak Awi tadi bilang, kalau di Kaltara, kalau fasilitator Pasnasnya, SRA memang saya tuh di Kaltara. Tapi sekarang ada tambahan Pasda namanya, fasilitator daerah. Itu di Bulungan itu. Saya lupa itu guru SD apa ya, saya lupa saya tuh. Ada 1 orang, jadi sudah ada 2 fasilitator tuh. Jadi
Nanti ada yang pasnasnya saya, pasdanya ada tuh. Kalau nggak salah Bapak dari Bulungan, guru SD kalau saya tidak salah. Masih ada nggak yang lain yang bertanya nih? Tanya yang lain dari masuk tadi. Ya, kalau Umi, kalau jadi tidak nanya ada kan, Mi? saya, kalau tidak ada mungkin saya Pak Rahmat. C. Ya. Atau Eka dulu, Kak, Pak? Oh, Eka dulu, monggo Eka. Ya, saya terakhir aja lah, terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahman, ini kedua kalinya nih Pak saya hadir. Waktu itu masih guru baru sih, pas di SMP Ini Muda. sudah guru lama nih. Masih baru juga. Kalau kemarin kan masih awal. Oh gitu. Kalau ini baru belajar. Jadi siap. Kan kalau kita bahas SRA itu kan sebenarnya kembali ke kalau saya sebentar dulu saya potong. Ibu Eka, Bu ya. Eka, sebentar dulu saya potong. Biarkan anak itu Ya, muncul Pak. di kamera. Biarkan anak itu muncul di kamera tadi yang ngintip Oh, itu. adik Jangan saya. diusir, ya, biarkan dia muncul. Bukan diusir, Pak. Jadi, rambutnya nyangkut di laptop. Oh, gitu. Saya kira Anda Bang. Ya, rambutnya menjuntai. Siap. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pribadi, Pak, kemarin juga sempat ikut yang BIMTEK inklusif. Jadi sebenarnya ada hubungan nih, Pak. Kalau saya lihat sih ada benang merah antara inklusif sama SRA. Jadi gimana? Yang mau saya tanyakan nih, kalau pakai bahasa peribahasanya Rasulullah itu kan kalau hijrah itu gampang, yang sulit itu istiqomah. Nah, bagaimana kami ini bisa istiqomah gitu, nah Pak, dengan trik-trik tadi yang Bapak berikan biar kami itu juga jadi pelaku SRA itu, jangan sampai kami yang bukan pelaku negatifnya tapi kita pelaku positifnya gitu nah Pak, yang bisa terus istiqomah. Nah, cuma ada cumanya gitu nah Pak. Kan kalau sabar itu kan memang tidak berbatas Pak, memang sabar itu kan tidak ada ujungnya gitu nah. Tapi kalau saya perhatikan beda pengolahan rasa emosional antara guru yang belum berpengalaman berumah tangga, belum punya anak, sama yang sudah berumah tangga gitu loh Pak. Jadi terlalu idealis gitu. Nah, jadi gimana menurut Bapak triknya itu Pak, benang merahnya buat kami nih, apalagi yang menjadi wali kelas ini kan susah-susah gampang gitu Pak untuk DDR, apalagi dengan kelas baru yang tadinya di SD terus dia ke kelas 7, kan ada perubahan-perubahan perilaku, perubahan keadaan yang mungkin membuat mereka kaget, terus kita juga kayaknya gemes, mau hubungi orang tuanya juga orang tuanya nggak respon, hubungi anaknya juga anaknya cuekin kita, 24 jam WA-nya baru dibaca, kan kayak ya Allah terlalu betul kenapa kayak kita mau SR tapi kok timbal baliknya itu nggak ada gitu Pak. Jadi mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak Rahman atas jawabannya. Siap, Mbak Eka. Waduh, pertanyaannya susah. Kalau terkait dengan istilah istiqomah, itu saya serahkan kepada Ustadz Asnawir, Ustadz Rais, sama Ustadz Is itu. Bagaimana tuh menjaga istiqomah itu ya, saya pun tidak paham itu. Nah, tapi kalau saya pribadi, yang saya alami sama dengan Ibu Eka yang saya alami, orang tua susah dihubungi, anaknya tidak mengerjakan tugas apa segala macam itu. Tadi itulah Mbak Eka, kalau saya sih saya berulang-ulang pokoknya sustainable, terus menerus. Saya telepon orang tuanya, saya suruh datang ke sekolah. Pokoknya kalau sudah anu saya begitukan itu. Si anak itu kadang-kadang saya suruh datang sama orang tua, saya sampaikan kenapa tidak mengerjakan tugas. Ternyata nggak ada bukunya katanya, saya pinjamkan buku dan seterusnya. Jadi kalau saya pengalaman pribadi untuk menghadapi masalah begitu, itu yang saya lakukan. Sabar itu memang kadang-kadang sama yang dalam Bu Eka itu, teman-teman yang lain itu kadang-kadang itu mencurhatkan ke saya karena saya kesiswaannya. Itu curhatannya itu. Ini Pak Rahmat orang tuanya enggak bisa dihubungi nih. Oh, ini anaknya enggak ngerjakan tugas apa segala. Pokoknya itulah. Saya hanya menyampaikan kata sabar. Sabar Bu, coba dihubungin orang tuanya lagi. Coba hubungin anaknya lagi. Kalau perlu dua-duanya suruh ke sekolah Bu, nanti temukan sama saya biar saya cerita gitu. Jadi kalau kalau trik khusus saya nggak tahu tuh Bu Eka, terus terang. Yang saya pribadi saya begitu saja tuh. Pokoknya saya berulang-ulang saya panggil orang tuanya.
Cuman itu yang selalu saya ingat, jangan sampai jangan sampai ke orang tua ada bahasa-bahasa kita yang tidak bagus dan ke anak juga demikian. Nah, kalau kembali ke masalah emosional anak muda dan orang tua, itu yang berat itu kali ya. Apalagi kalau kayak Bu Eka nih, anak muda nih maunya yang cep gitu kan, wah repot juga gitu. Apa kira-kira? Kalau saya triknya ya sabar tadi itu. Terus cuman itu tadi Mbak Eka harus ini sih kalau saya sarankan terus disampaikan, pokoknya terus disampaikan lah, karena saya juga ingat, mohon maaf, saya ingat juga pesannya Mbah Maimun Zubair itu ya, saya pernah baca beliau tulis itu bahwa ingat bahwa suatu saat nanti jangan-jangan nanti satu dari sekian banyak siswamu yang menarik tanganmu ke surga gitu kan ya, itu yang pernah saya baca itu. Saya bilang wah mungkin ya harus lebih sabar memang itu. Kalau istiqomah, wah itu memang harus Ustadz yang menyampaikan tuh. Pak Islamuddin bagiannya sama Pak Asnawir atau Pak Rais itu. Yang jelas itu Mbak Eka jangan bosan. Karena Ya, ketika Pak, muncul kata bosan, habis gitu. Habis. Kalau sudah bosan tuh enggak ada lagi cerita sudah. Bosannya aku ngasih tahu si sudah habis itu. Betul. Kan gak bosan sih Pak, kayak jenuh gitu nah Pak. Mirip tuh jenuh sama bosan. Iya, memang beda-beda tipis gitu Pak ya. Betul. Jadi enggak ada pilihan karena lagi. Hari ini aja, iya. Memang karena kebetulan hari ini juga karena saya lagi free kan Pak, jadi dari pagi nih sampai tadi saya fokus nih hubungi orang tua sama anaknya dulu. Sama di SMP 1 juga keluhan teman-teman itu. Cuman saya yang selalu mohon maaf, saya selalu provokasi kepada teman-teman. Ini dikasih nilai berapa ini begini nih gini. Saya bilang sudahlah, kasih nilai KKM lah, saya bilang gitu. Wah, enggak bisa enggak kerjakan tugas. Suruh ngerjakan tugas lagi yang lain. Saya gituin aja tuh terus begitu teman-teman. Karena memang ya bisa dipahami lah itu repotnya menghubungin orang tua, repotnya menghubungin anak. Apalagi tadi itu kalau HP-nya satu dipakai rame-rame. Ada yang SD adiknya, ada yang SMP, ada yang SMA gitu kan. Itu agak repot begitu. Sabar Mbak Eka itu. Kayaknya kata-kata yang paling tepat memang itu Pak ya. Itu, nada lain sudah tuh. Nada lain sudah tuh kata-kata yang paling bagus tuh sabar itu sudah. 5 huruf. Iya. Dan memang itu yang disampaikan ketika kami pelatihan SRA itu, ketika terbentur begitu, sabar itu. Kadang-kadang orang tua ada yang nyeleneh ngomongnya kan ke kita malah disalahkan gitu kadang-kadang. Ada yang begitu tuh. Jangan dilawan. Jadi sabar Pak ya. Iya, kita kasih apa namanya, kasih kata-kata yang selalu baik gitu. Jangan sampai kita juga ikutan marah. Waduh repot nanti. Karena kalau kita ikut marah pasti nanti dia bawa-bawa tuh itu Ibu Eka tuh marah aja. SMP mana? SMP mana? SMP Muhammadiyah 2 tuh. Wah, apa gurunya? Kan panjang ceritanya tuh. Saya kira itulah kalau saya Mbak Eka diskusi kita itu. Ya siap Pak, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Semoga lebih sabar. Amin. Lebih dipanjangkan sabarnya. Amin. Ya mungkin saya kali Pak ya. Terakhir ini Pak Rais, Pak Rahmat, karena sudah mau hampir jam 10 ini. Woi, siap. Karena besok ini teman-teman masih ada yang beraktivitas, ada yang mengajar ya gitu. Oh iya. Baik. Sebagai pertanyaan terakhir dan sekaligus juga apresiasi kami terhadap Pak Rahmat sebagai narasumber pada malam hari ini. Yang pertama tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Rahmat. Harapan kami tidak hanya sampai di sini saja gitu. Jujur kalau dari pribadi kami saja ingin sekali berinisiatif mendirikan sekolah ramah anak begitu. Karena bagaimanapun juga kami tadi seperti di awal saya bilang, anak itu unik gitu kan. Anak-anak kita ternyata unik, berbagai macam karakternya gitu. Kalau kita mampu mengembangkan karakter-karakter itu sesuai dengan gaya belajar mereka, maka anak-anak akan nyaman. Dia akan mengatakan bahwa, oh ini sekolah saya adalah surgaku. Aku akan betah di sekolah gitu. Nah, tinggal bagaimana mindset guru lagi memahami bahwa hal itu begitu. Sebenarnya ya ini saya juga berbagi nih ya pada malam hari ini tentang apa yang saya dapatkan beberapa hari, 5 hari pembekalan calon pengajar praktek untuk guru penggerak begitu. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu ternyata bukan anak-anak belajar semaunya saja, tidak begitu. Tapi didasarkan kepada potensi yang dimiliki mereka, guru tinggal menuntunnya saja. Mengarahkan begitu. Kalau kasus yang Bu Eka sampaikan tadi sabar adalah jawaban yang paling tepat dan harus dilakukan saat ini, silahkan sabar.
Nah, tapi satu sisi masih ada lagi mungkin menurut saya adalah melakukan refleksi kepada diri kita. Kita lihat mungkin pola kita yang kurang pas dalam mengelola anak. Mungkin cara pemberian tugas yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan bakat atau selera dia untuk mengumpulkan tugas atau menghadapi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat PJJ seperti ini. Jadi memang selain sabar juga kita dituntut untuk merefleksikan diri gitu. Nah, mudah-mudahan dengan lewat kajian ini kita juga bisa banyak belajar dengan teman-teman yang lain, teman-teman macam kayak Pak Rahmat begitu. Nah, yang ingin kami pertegas Pak, mudah-mudahan Pak Rahmat juga bisa memberikan nanti macam kayak dokumen administrasi begitu, lalu juga contoh-contoh nyata yang harus kami lakukan. Apakah nanti bisa terimplementasi dalam program perangkat pembelajaran, apakah itu juga harus begitu, atau hanya aksi-aksi nyata yang harus kami eksplor dan kembangkan terus begitu. Nah, karena bagaimanapun juga kami di Sekolah Muhammadiyah ini, khususnya SMP Muria 2, meyakini bahwa ketika memiliki label itu akan menjadi nilai jual tersendiri dibandingkan sekolah-sekolah lain begitu. Dan ini kesempatan, kalau bilang Pak Rahmat tadi hanya berapa sekolah saja, saya kira lama sudah saya ingin bentuk, cuman memulai itu dari mana juga bingung juga. Yang kedua, membangun mindset kebersamaan oleh guru-guru ini juga harus saya berikan terus begitu, supaya maunya kepala sekolah apa sama, karena bagaimanapun juga kami hanya leadership saja, kalau tidak ada pengikutnya, atau kami hanya inisiator saja tapi tidak ada pengikutnya, kan tidak jalan juga ini program. Nah, mudah-mudahan lewat KJM ini kita tercerahkan dan kita mampu mewujudkan SMP Muhammadiyah 2 khususnya ya gitu, umumnya semua sekolah lah kalau bisa menjadi sekolah ramah anak. Dan kalau perlu kita berkolaborasi dengan SMP Negeri 1 melihat bagaimana pola-pola pembelajaran yang ramah anak, sarana prasarana seperti apa begitu. Saya kira Bapak Ibu guru di sini hadir kok, ada semua, insya Allah bisa mewujudkan hal itu. Itu mungkin dari kami, dan sekali lagi banyak terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mempertajam pencapaian yang kita inginkan, yaitu mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak begitu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan nanti silakan Pak Rahmat buat statement closing. Setelah itu kita tutup kajian ini dan dilanjutkan nanti setelah ini kita bisa ngobrol banyak di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepakat Pak Wi, apa tadi kata-kata refleksi itu betul itu Pak. Kadang-kadang anak itu mengeluh karena tugasnya kebanyakan, karena setiap guru memberi tugas 10 mata pelajaran, semua guru memberi tugas, harus selesai dalam waktu yang bersamaan, apa enggak pening tuh anak. Nah itu mungkin saja tuh kejadian seperti itu bisa terjadi tuh. Makanya alhamdulillah saya selalu sama guru-guru bahasa Inggris, selalu saya himbau teman-teman yang bahasa Inggris, tugasmu jangan terlalu banyak gitu. Yang penting dia bisa yang penting kan sehat tuh anak, katanya pesan menteri tuh. Nah, dan sudah dikasih tahu bahwa ini materi yang penting-penting, yang esensial saja disampaikan gitu. Tidak semua KD harus selesaikan, tidak di masa sekarang kan tidak harus tuntas kurikulum kan, tidak harus tuntas itu gitu. Dan saya sepakat dengan refleksi. Itu yang tepat sekali Pak. Nanti Pak Awi saya ini sambil saya nanti diskusi dengan Ibu Ibu Bekti itu, nanti saya carikan yang contoh SK apa segala macam, nanti saya bawakan. Insya Allah saya carikan besok lah. Kemudian kapan hari kalau misalnya nanti mau Pak, kita bisa nanti perguruan Muhammadiyah semua SD SMP SMA itu nanti bisa kapan hari kita bisa ini Pak KHA itu nah yang konvensi hak anak itu kan. Nah, nanti nanti saya mintakan ke Ibu Bekti itu sebagai narasumbernya gitu. Beliau tuh orangnya bagus kok itu. Nah, kita yang Muhammadiyah gitu yang melaksanakan. Jadi berarti sudah ada pelatihan KHA bahkan untuk semua guru kan, untuk semua teman Muhammadiyah gitu. Karena memang syaratnya sih itu gitu, harus ada yang sudah tahu KHA itu gitu. Nah, yang terakhir saya sampaikan spesial untuk Mbak Eka juga, sama saya juga dan teman-teman lain. Kunci utama dari SRA itu hijrah hati itu. Itu yang hijrah hati itu. Memang Pak Asnawir, memang nanti pasti kita akan berbenturan dengan beberapa teman yang tidak sepemahaman dengan konsep SRA itu, pasti ada itu nanti. Di sekolah sudah saya alami itu sejak awal saya pulang dari pelatihan itu sudah banyak itu.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian hijrah hati. Apakah saya sudah sepenuhnya? Tidak. Berulang-ulang, sustainable, latihan juga. Nggak bisa langsung otomatis jek gitu, nggak bisa juga. Sedikit-sedikitlah belajar gitu. Salah satu contoh tadi itu, saya kira Mbak Eka tadi ngusir adiknya gitu tadi dari video itu. Gitu saya pikir tadi. Oh ternyata kelindungan rambut gitu ya. Saya kira itu Pak Rais, hijrah hati lah kita rame-rame sama-sama belajar. Oke, terima kasih semua atas penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Cuma saya selaku MC ini masih menyampaikan juga masih ada kekurangan dalam pembahasan ini. Yap. Ada kurang pertanyaan, karena saya juga mau bertanya, cuma karena waktu ini sudah lebih satu. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas hal yang menggunakan pasal-pasal. Tadi saya ada mau pertanyaan juga, tapi ya pendinglah dulu lah. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas itu. Kalau pasal jangan tanya saya Pak, saya enggak paham juga, saya enggak suka juga pasal-pasal itu saya enggak paham. Saya sudah tanya, saya mau tanyakan tadi, tapi karena waktu sudah juga. Jadi penasaran pertanyaannya tuh. Nanti disimpan saja Pak pertanyaannya. Siap. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang saya hormati sekarang ini, mungkin itulah yang perlu kita bahas untuk malam ini karena waktulah sehingga kita juga tidak bisa mau bertukar pikiran dengan Pak Ustaz Rahmat. Jadi sehingga kita ucapkan saja mohon maaf, untuk nanti pertemuan selanjutnya baru kita bincang-bincang lagi. Jadi kita akhiri saja kajian malam ini. Kita mengucapkan kata-kata hamdallah. Alhamdulillah. Bermanfaat dan berguna bagi kita semua ini. Amin. Jadi itulah yang aku sampaikan selaku MC untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closingnya Pak RT. Tanda tanya ini. Apa mau ditanyakan Pak Rais? Boleh. Tadi itu saya bahas tadi itu pasal 9 ayat 1.